Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa SCTV. Halo, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofiatun dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Unpam. Akan menemani Anda pemirsa SCTV dalam mempelajari materi lanjutan pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran, yaitu praktek pengembangan media berbasis lingkungan sekitar. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kelima ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai lingkungan sebagai sumber belajar, pembelajaran berbasis lingkungan, lingkungan sebagai media pembelajaran, menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, serta kelebihan dan kelemahan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai. Pada pertemuan yang keempat telah dibahas mengenai landasan pemanfaatan media pembelajaran, pola pemanfaatan media pembelajaran, prinsip media pembelajaran, dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Secara perorangan, media pembelajaran digunakan oleh orang perorangan atau individu. Dalam media pembelajaran ini disertai dengan petunjuk, pemanfaatan media secara jelas sehingga siswa bisa menggunakan secara mandiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Nah, pada pertemuan kelima, ini kita akan membahas mengenai yang pertama, lingkungan sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis lingkungan. Yang ketiga, lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Dan yang kelima, serta kelebihan dan kelemahan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan merupakan suatu elemen yang dapat mempengaruhi keseimbangan antara alam dan manusia. Watson dan Hals mengungkapkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan bisa mempengaruhi permasalahan lingkungannya. Lingkungan di sekitar siswa bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, menurut Arsyad, lingkungan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Lingkungan fisik yang ada di sekitar sekolah yaitu bahan bekas atau tidak terpakai yang bisa diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu belajar. Yang ketiga, semua peristiwa alam dan juga peristiwa yang terjadi di masyarakat. Lingkungan sekitar yang dimanfaatkan dengan membawa siswa mengamati lingkungan yang nantinya akan menambah keseimbangan di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan sebagai sumber belajar dapat menjadikan siswa bisa mempelajari situasi nyata yang ada di luar kelas dengan cara menghadapkan siswa pada lingkungan nyata yang bisa dipelajari oleh mereka secara langsung. Lingkungan merupakan komponen yang menentukan proses pembelajaran. Dan Yusuf mengungkapkan bahwa di dalam proses pembelajarannya, maka seorang guru seharusnya memakai pendekatan integratif. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Drake juga berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran integratif merupakan satu jalur yang dipandang nyata pada masa sekarang ini. Dengan demikian, dapat kita simpulkan pula bahwa dalam pembelajaran integratif tersebut dapat memberikan pemahaman kepada siswa secara holistik mengenai keberagaman pengetahuan juga pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebelumnya dalam situasi yang lebih nyata. Penerapan pembelajaran berbasis lingkungan sangat tergantung pada materi yang akan diajarkan, mengingat mata pelajaran yang ada terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Disinilah pesan dari pendidikan lingkungan yang berupa sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kepedulian yang bisa tersampaikan dengan baik tanpa sedikit pun mengurangi makna yang terkandung di dalam kegiatan
pembelajaran itu sendiri terhadap disiplin ilmu pokok yang dimaksud. Palmer mengungkapkan bahwa di antara bidang ilmu dalam proses pembelajaran sebagai berikut. 1. Pendidikan tentang lingkungan merupakan sejumlah upaya guru dalam memberikan sejumlah pengetahuan dan wawancara kepada siswa mengenai lingkungan, baik lingkungan secara fisik maupun non-fisik. 2. Pendidikan untuk lingkungan merupakan upaya dari seorang guru untuk memberikan sejumlah pengetahuan dan juga wawasan kepada siswa mengenai lingkungan untuk mereka terapkan nantinya dalam kehidupan sehari siswa. Yang ketiga, pendidikan dalam lingkungan merupakan upaya guru dalam memberikan wawasan dan pengetahuan kepada siswa mengenai lingkungan yang bersumber dari alam sekitar siswa itu sendiri. Media mempunyai kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adanya media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar selain dapat membantu guru dalam menyampaikan materi, juga dapat memberikan nilai tambah dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Uno juga mengungkapkan bahwa media mempunyai kontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kontribusi dari media pembelajaran tersebut diantaranya adalah 1. Materi dapat disajikan dengan lebih berstandar. 2. Pembelajaran lebih menarik. 3. Kegiatan belajar yang terjadi lebih interaktif. 4. Waktu untuk pembelajaran bisa dikurangi. Dan 5. Kualitas belajar bisa ditingkatkan. Serta 6. Pembelajaran dapat disajikan di mana saja dan kapan saja sesuai keinginan. Yang ketujuh, sifat positif, meningkatkan dan proses belajar menjadi lebih baik. Dan 8, bagi guru dapat meningkatkan sisi positif. Sujana dan Rifai mengungkapkan bahwa semua lingkungan yang dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 jenis lingkungan belajar. Secara rinci, ketiga lingkungan tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Lingkungan sosial. Dalam pemanfaatan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar, maka hendaknya memulai dari lingkungan yang terdekat dengan siswa, misalnya lingkungan keluarga, RT, RW, kampung, kelurahan, kecamatan, dan kota sampai ruang lingkup yang lebih luas. Berdasarkan kegiatan tersebut diharapkan siswa lebih aktif dan produktif dan pembelajarannya yaitu dengan mengerahkan segala usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang secara nyata dan aktual melalui lingkungan belajarnya. Sebagai contoh, siswa pada mata pelajaran IPS dengan materi kebudayaan, siswa diberikan tugas untuk menggali informasi mengenai adat kebiasaan yang ada di lingkungan RW-nya terkait kegiatan di bulan suci Ramadan, yang tentunya bisa jadi setiap lingkungan RW akan berbeda. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan ini sangat berkaitan dengan semua yang bersifat alamiah, misalnya flora dan fauna, iklim, cuaca, suhu udara, dan sebagainya. Lingkungan alam ini sangat cocok digunakan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Melalui lingkungan alam mini, siswa diharapkan bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru di sekolah. Untuk lingkungan alam ini juga bisa digunakan untuk mata pelajaran IPS, geografi, di mana siswa diajak untuk melihat misalnya mengenai materi bentangan alam. Siswa diajak untuk melihat struktur bentangan alam yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan rumahnya yang tentunya memiliki bentangan alam yang berbeda. Bisa jadi ada permukaan yang berbukit-bukit, permukaan datar, lembah, atau pegunungan. Dan yang ketiga, lingkungan buatan. Contoh dari lingkungan buatan adalah bendungan,
kebun binatang, irigasi atau perairan. Kemudian pembangkit tenaga listrik dan sebagainya yang sengaja dibuat oleh manusia. Untuk lingkungan ini, jika diaplikasikan pada mata pelajaran ekonomi untuk materi faktor produksi, siswa diminta untuk mengamati suatu bendungan yang dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian, siswa diminta untuk membuat analisis manfaat adanya bendungan bagi masyarakat yang dirasa dapat meningkatkan kegiatan produksi dan meningkatkan kesejahteraan. Misalnya, dilihat dari sisi lapangan pekerjaan masyarakat sekitar, bisa memanfaatkan bendungan sebagai perikanan dengan sistem keramba untuk memelihara ikan. Dari sisi pariwisata, masyarakat bekerja sama dengan pihak terkait menjadikan bendungan sebagai objek wisata, kemudian membuka tempat-tempat untuk menyediakan barang atau jasa bagi wisatawan dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media pembelajaran berbasis lingkungan ini perlu sesekali guru melakukannya dengan siswa agar siswa semakin memahami materi-materi dalam pelajaran sekolah tersebut. Memang real ada dan akan membutuhkan pengembangan di masa depan. Untuk bisa menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan, tentunya guru harus memahami terlebih dahulu standar operasional prosedur bagaimana melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan tersebut. Berikutnya, menurut Sujana, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mempelajari media pembelajaran, yaitu yang pertama, survei lapangan dan praktek lapangan. Sujana juga mengungkapkan bahwa dalam menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran yang dibutuhkan perencanaan yang matang. Ada 3 langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru dalam menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu pertama, langkah persiapan. Pada langkah ini ada beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh seorang guru. Di antaranya, 1. Guru dan siswa menentukan tujuan belajar yang nantinya diharapkan dicapai siswa terkait dengan penggunaan lingkungan sebagai media dalam pembelajaran. Yang kedua, menentukan dengan jelas objek yang harus dipelajari dan dikunjungi oleh siswa. Dan ketiga, menentukan secara rinci bagaimana cara belajar siswa saat proses pembelajaran di lingkungan nantinya. 4. Apabila diperlukan, guru dan siswa mempersiapkan perizinan yang dibutuhkan. 5. Melakukan persiapan teknis terkait apa saja yang dibutuhkan selama kegiatan belajar. Kedua adalah langkah pelaksanaan. Dalam langkah ini, siswa dapat berkelompok dengan kelompok mereka masing-masing dan melakukan aktivitas seperti yang sudah ada dalam rincian kegiatan yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa dapat mengajukan beberapa pertanyaan melalui kelompok mereka. Secara individu, siswa mencatat dan melakukan observasi pada lembar observasi yang telah disediakan oleh guru. Berikutnya, untuk memahami materi, maka siswa dalam kelompok melakukan diskusi terkait dengan hasil belajar yang mereka peroleh. Ketiga adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan siswa pada tahap sebelumnya. Kegiatan dan tindak lanjut ini adalah kegiatan belajar siswa di dalam kelas dalam rangka membahas dan mendiskusikan kembali secara bersama-sama antara guru dengan siswa mengenai hasil belajar yang diperoleh siswa dari lingkungan. Uno dan Lamtengo menjelaskan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya sebagai berikut. Peserta didik langsung dibawa kepada dunia nyata, sehingga mereka tidak hanya menghayalkan materi saja. Kapanpun dan dimanapun lingkungan bisa dipakai, sehingga dapat tersedia setiap saat. Namun penggunaannya tetap tergantung terhadap materi yang diajarkan. Berikutnya adalah pembelajaran yang dimanfaatkan media lingkungan
tidaklah membutuhkan biaya besar. Hal ini disebabkan karena sudah disediakan oleh alam. Dan selanjutnya, siswa mudah mencerna materi karena siswa langsung berhadapan dengan dunia nyata atau konkret. Menurut Hamzah dan Muhammad, kekurangannya diantaranya adalah 1. Hanya lebih cenderung dipakai dalam satu mata pelajaran ilmu, pengetahuan alam atau yang sejenisnya. Dan kedua, kondisi lingkungan pada setiap daerah berbeda-beda, yaitu ada yang daratan tinggi dan ada pula yang daratan rendah. Dan yang ketiga, pergantian musim yang berubah juga berdampak pada kondisi lingkungan yang ikut berubah. 4. Dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Hal ini apabila tidak direncanakan secara matang dan tidak memegang prinsip kedisiplinan dalam menjalankan semua ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari pembahasan tadi maka semakin jelaslah bahwa betapa pentingnya pembelajaran menggunakan media berbasis lingkungan. Dengan melihat secara langsung atau mengenai suatu objek yang ada dalam materi pelajaran, harapannya adalah siswa akan semakin antusias untuk mempelajari objek tersebut. Kemudian bisa menginspirasi siswa untuk bisa menuntun mereka dalam berpikir HOTS yang menghasilkan ide-ide brilian untuk masa depannya. Nah, pemirsa SJTV yang saya banggakan, setelah menyimak materi yang telah saya informasikan, saya berharap pemirsa SJTV akan memperoleh inspirasi dan memiliki ide yang lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar. Namun demikian, tidak ada salahnya pemirsa SJTV juga dapat mencoba membuat perencanaan dalam mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya untuk mata pelajaran ekonomi dengan materi koperasi dan untuk mata pelajaran IPS dengan materi sosial budaya masyarakat Sunda yang tentunya dapat pemirsa sharingkan kepada kami melalui web Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang atau bisa pemirsa buat kemudian di-upload melalui media sosial misalnya IG, YouTube yang linknya bisa di-share kepada kami. Selamat mencoba membuat ya pemirsa. SJTV, semangat! Pemirsa, setelah mempelajari materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mempraktekkan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar, guru sebagai fasilitator dapat membimbing siswanya untuk menentukan lingkungan sebagai sumber belajar. Dengan demikian, lingkungan sebagai sumber belajar dapat menjadikan siswa bisa mempelajari situasi yang nyata yang ada di luar kelas dengan cara menghadapkan siswa pada lingkungan nyata yang bisa dipelajari oleh mereka secara langsung. Pemirsa SJTV yang saya banggakan, demikian penyajian materi pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi referensi pemirsa dalam berkarya. Saya, Sofi Sofiatun, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, salam sehat, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.